Halo, selamat datang kembali ke Panplon Gaming. Di sini kita akan berlibur sebentar ya untuk mengikuti event Borgo Casele. Jadi event ini juga untuk mempertahankan fisik kita di saat berlibur. Jadi biar kita nggak lupa ya gimana cara gas, rem gitu kan. Nah, di sini ada 3 pilihan challenge dari pembalap siapa. Ada Sergio Garcia, Massimo Quiles dan Joan Mir. Di ini beda-beda ya challenge motornya, ada yang motor cross gitu kan, ada yang mini bike. Nah gue pilihnya yang mini bike karena motocross itu susah ternyata kontrolnya ya, karena gue udah nyobain di track ini dan motornya pakai ini, jadinya ya ini aja gitu. Seperti biasa dengan ciri khas Rifan Ahmad warna kuning, start dari posisi pertama dan diikuti oleh pembalap-pembalap oke ya, ada Marc Marquez juga, Alex Rins juga, Morbidelli, Aliguer gitu. Dan gue skip, gue berhasil memenangkan kejuaraan latihan ini. Tuh kan, ada pembalap-pembalap oke, gue bisa mengalahkan dan itu adalah selebrasi dari Rifan Ahmad. Dan ini juga meningkatkan ya skill dan poin relationship dengan salah satu pembalap, si Quiles ini, karena kita menerima challenge dari dia. Dan berlanjut di next round, ronde ketiga di Austin, Amerika. Gua udah cobain time trial di sini dan ya tracknya susah dan juga belum hafal sudut-sudutnya, gasnya harus gimana gitu kan. Di sini juga gua coba untuk menaikkan difficulty-nya jadi 85%. Cobain ya, karena tadi sebelumnya lumayan gampang. Jadi kita coba-coba dulu di Austin. Good morning from Texas. We're live from the Circuit of the Americas. The first Moto3 Kondisi class cuaca di qualifying kualifikasi session is 1 about to begin, itu mendung and riders will have to dengan fight suhu for the trek last 4 25 places available derajat. to enter Q2. Jadi lumayan dingin juga ya. Oke, untuk settingan bannya kita pakai soft aja karena kualifikasi kita harus cepet ya di tracknya. Karena posisi 1, 2, 3, 4 itu akan maju ke kualifikasi kedua. Kita lihat dulu. Dan waktu The team has just finished preparing the bike and pembalap-pembalapnya the sudah rider ada, is jadi ready to kita akan take to the kejar track. patokan nomor 1 di kualifikasi 1. Untuk run pertama, gue lumayan lambat ya, karena di sini sambil inget-inget gitu, sambil adaptasi dengan tracknya. Gue masih sangat jauh ya di posisi ke-6 dengan 2 menit 17.580. Di posisi pertama itu 2 menit 15, makanya sangat jauh. Wah, kita coba run kedua, apakah kita berhasil untuk mempertajam catatan waktu. Jadi gak tahu kenapa gitu, di track ini tuh gue emang kesulitan banget gitu. Moto3 class qualifying Di session run comes kedua to a gue tidak close. berhasil ya. Let's see the ranking Berhasil deng mempertajam waktu, tapi tetap di posisi ke-9. Berarti posisi 9 tuh di posisi Greetings to belasan all lah. our friends back home from the States. Dan We're live untuk from Austin.
One of the Kondisi tracks with the cuaca di highest elevation gain in race the kali entire ini championship. variabel ya. It's been a long weekend, but we finally reached the moment Ya, everyone's kita ada been di posisi waiting for. Just a few 23, more minutes and the hanya race will beda start. satu posisi dengan rekan The mesin sky is kita, overcast si and Car. temperatures are particularly low. Posisi 1 ada si So many Piqueras, teams have fitted ini soft tyres to saingan both kita the ya front dari and awal rear dengan to motor allow KTM-nya. riders to bring them up to Lalu ada temperature Rueda, for saingan kita juga, Red Bull KTM sama KTM. Hah, kita harus berusaha banget nih untuk mengejar pembalap-pembalap yang di depan. Di sini gua pakai ban medium untuk belakangnya, depannya pakai soft aja karena cuaca tidak panas ya. Ready, set, go. Oke, startnya kurang bagus dari Van Ahmad. Langsung menyusul beberapa pembalap. Agresif sekali ya. Oke, masuk dari dalam dan kena track limit, nggak apa-apa. Baru yang pertama ya. Oke, Van Ahmad berhasil untuk menyusul 7 pembalap. Sekarang di posisi 15 dan sudah kena peringatan dari race direction ya. Di sini gue juga sambil memperhatikan ritme beloknya dari pembalap depan karena di kualifikasi kacau balau ya. Tuh kan, ada rewind guys, sorry. Itu adalah salah satu bentuk ketidakhati-hatian. Oke, let break. Yang depan agak kacau dan sendirinya kacau juga. Kita rewind kembali. Kacau ini sebenarnya. Race di Austin ini kacau balau. Gua nggak suka tracknya. Kalau di F1 gue suka favorit lah. Nggak tahu MotoGP sama F1 beda lah. Oke, berhasil untuk berebut posisi ke-13 dengan selisih 3,2 detik dari posisi terdepan ya, si Rueda. Kita berhasil untuk menyalip kembali dan kacau lagi. Kita rewind lagi, tidak bisa, saya tidak terima dengan jatuhnya ini. Sekarang kita ada di posisi ke-11, kita ambil lebar, masuk dari dalam, berhasil masuk 10 besar dan sekarang posisi ke-9 untuk mengejar si Jekyll. Nah, tapi ya gue kena peringatan lagi ya dari stewards. Ya gitulah, saking menggebu-gebunya untuk masuk ke 10 besar ya, barbar harus begitu emang. Di sini gue mencoba untuk fokus mengejar si Jekyll. Seenggaknya target gue itu masuk 5 besar ya, karena sangat dekat dan sangat memungkinkan kalau gue tidak melakukan kesalahan seperti barusan. Oke, di lurusan sebelum tikungan pertama yang tajam dan menanjak, di sini harus sangat hati-hati karena tidak bisa full rem, harus diatur. Kalau enggak ya slip, jatuh. Oke, kita memanfaatkan celah yang ada dari si Jekyll. Kita berhasil menyalip dan sekarang ada di posisi ke-8. Ada di tikungan S. Gua nggak tahu Shiken apa nama Shikennya itu apa gitu. Oke. Jadi oke banget ya gue ya. Nah, kan kesusul lagi. Di situ emang gue belum tahu banget, nggak pas gitu. Jadi gue bersaing dengan si Jekyll berhasil lagi merebut posisinya karena kesalahan gue ya, dan gue kena peringatan lagi dari race direction, track limit warning, dan sekarang udah warning yang ketiga. Gue harus hati-hati nih, masih ada 2 lap lagi. Dan si Jero sangat lembut ya di lurusan ya, gue lambat sekali, kenapa ini? Dia berhasil menyalip gue dan gue juga berhasil kadang memanfaatkan momentumnya itu di belakang tuh.
Di lap ini posisi dengan Fur itu udah lumayan jauh, 4,6 detik ya, 4,8. Jadi mereka sangat cepat, sangat handal gitu di Austin ini. Sedangkan gue susah payah untuk mengejar posisi 8. Untuk di sektor akhir mungkin gue sedikit lebih cepat dari mereka, dan Fur mencatatkan fastest lap 2 menit 15, sedangkan gue 2 menit 16.48. Nah itu sangat jauh dari posisi yang depan. Dan si Jekyll ya ngacir edan ting aing teh kunaon di dia teh hese ting kan, kena lagi race direction. Udah keempat, dan di lap 3 ini last lap ya, 2 lap lagi deng. Entah kenapa di sini gue mencoba fokus tapi tidak fokus, dan gue juga sebetulnya sudah merasa malas ya di race ini. Jadi ya udah aja lah gitu, udah posisi start di belakang, sudah bersyukur aja gitu masuk 10 besar itu. Karena kan sangat sulit ya untuk mengejar banyak pembalap gitu. Sekarang aja posisi sama si Jekyll aja udah 1 detik coba. Dan yang belakang si Row, dia selalu menempel gua gitu. Jadi ada tekanan lah gua ngeliat di belakang sedekat ini gitu. Dan untuk catatan waktu gua di lap ini lumayan lebih cepat ya daripada lap sebelumnya. Sekarang lebih cepat 600. Oh, ada yang terjatuh. Siapa dia yang terjatuh? Lumayan dapat posisi, jadi sekarang posisi ke-8. Mungkin karena dia juga tertekan ya oleh si Jekyll ini. Oh, si Piqueras kena warning dari race direction. Ada lagi yang terjatuh, sepertinya di belakang, karena tidak mempengaruhi posisi gua sekarang. Dengan selisih waktu dengan lap sebelumnya itu udah minus 700-an. Kita lihat gua berhasil untuk mencatatkan waktu berapa ini. Apakah nyampe 2 menit 15? Nyampe guys, 2 menit 15 56.20. Gua lebih cepat di race karena mungkin udah melihat ya ritme dari pembalap AI ini yang difficultnya 85%. Jadi gue sedikit-sedikit sudah beradaptasi dengan track ini. Tapi sayangnya di last lap ini gue sudah terlambat, karena ya sangat jauh dengan posisi si Jekyll juga. Jadi ya udah gue fokus untuk mempertahankan posisi dari si Jero dan tidak terjatuh ya. Ya semoga bisa lah untuk menyusul si Jekyll, karena di lap ini gue sangat mendekat nih. Si Jero juga menjauh 1,2 detik. Wey, nah baru dibilang jangan sampai melakukan kesalahan, jatuh. Untuk sementara di sektor 1 ini gue berhasil minus 200-an, jadi lebih cepat lagi ya, mendekati dari fastest lap si Fur. Apakah di lap ini gue berhasil untuk mengejar fastest lap? Feeling sih enggak ya. Oh, sangat jauh ya si Jekyll, hampir 1 detik lagi. Acir. Wow, ternyata si Jekyll malah terjatuh, mendapatkan tekanan dari Rifat Ahmad. Kita sangat bersyukur ya dengan jatuhnya Jekyll. Sekarang kita ada di posisi ke-7. Dan ya sudah, posisi kita adalah posisi ke-7, karena posisi ke-6 lumayan jauh 22 detik, sangat mustahil kecuali mereka terjatuh. Dan ya gue juga nggak jatuh gitu. Alhamdulillahnya kita berhasil mengantisipasi tekanan dari si Jero
dan kita menekan si Jekyll, dan pada akhirnya dia terjatuh di tikungan itu. Mungkin karena terlalu ngacir dan kondisi ban sudah mulai menipis ya. Oke, 2 menit 15 kita tidak berhasil mencacahkan fastest lap, lebih lambat juga daripada lap terakhir, dan kita berhasil di posisi ke-7 dengan selisih waktu 5,4 detik dari posisi terdepan. Orang Jepang berhasil menang di Amerika dengan motor Honda si Furusato. Nah sekarang posisi kita poinnya ada di posisi pertama dengan 59 poin. Untuk next race kita harap bisa memenangkan kejuaraan ya. Jadi tunggu video berikutnya. Bye bye.